Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam juga kita haturkan kepada Nabi Agung tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para hadirin, para jamaah, para santri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kalau di majlis ini yang lebih pantas untuk menyampaikan ya Abuya sama Kiai Haji Imaduddin. Jadi saya sebenarnya pengen ngobrol aja, bertanya sama Pak Kiai Imaduddin sambil nunggu ya. Ini sedikit saya jelaskan dulu bahwa Abuya Mama Ghufran Al-Bantani ini, beliau adalah salah satu di antara muridnya Kiai Haji Hasan Armin atau yang terkenal dengan Abuya Mama Armin Cibuntu Pandeglang Banten. Abuya Mama Armin ini punya jalur thariqah, berguru kepada pamannya Kiai Haji Ahmad Asnawi Caringin Labuan Banten. Kemudian Syekh Asnawi punya guru Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Abdul Karim Banten punya guru langsung kepada Syekh Nawawi Banten. Nah ini kalau sanad keilmuan itu sudah sampai kepada Syekh Nawawi Banten, maka barang tentu sanad keilmuan ini sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa pentingnya sanad ilmu? Karena kalau tidak ada sanad, laqala masya'a kan begitu, ngawur. Jadi ngawur. Nah ini mudah-mudahan kita semua yang di sini punya guru yang sanad ilmunya min silsilatil masyayikhnya intisab kepada baginda Rasul. Walaupun kita bukan yang tidak pernah mengaku secara nasabnya kepada Rasul, minimal dengan sebab. Karena kalau kita lihat kembali kepada hadis Nabi yang dikatakan oleh beliau baginda Rasul, kullu nasabin wa sababin yang qati'u yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Nah ini bagiannya adalah keilmuan, bukan hanya nasabnya saja tapi dengan sababku, kata Nabi, artinya yang meneruskan jejakku, yang ilmunya silsilah mata rantainya sampai kepadaku, maka baginda Rasul sendiri pun akan bertanggung jawab. Nah ini alhamdulillah. Terus kemudian sedikit saya ingin ceritakan Abuya Mama Armin yang saya kira mungkin jangankan di kalangan bawah, dari pengurus PBNU juga banyak yang nggak tahu. Mungkin kita punya buku yang ada di pondok Abuya Mama Ghufran, dan kebetulan kita diberikan langsung dari Umi Hajah Fatum, jadi anak terakhir dari Abuya Mama Armin, sekarang masih ada. Di dalam buku itu tercatat bahwa betapa besarnya pengorbanan perjuangan Abuya Mama Armin ketika berada di tanah Hijaz. Pada waktu itu Syekh Nawawi Banten ini sebelum terjadi Komite Hijaz, mungkin di NU membahas Komite Hijaz yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, itu memang betul. Tapi jauh-jauh hari sebelum Komite Hijaz ini sudah ada pergerakan yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Banten, yang perintah ini diperintahkan kepada Abuya Mama Armin. Jadi pada waktu itu Syekh Nawawi Banten memerintahkan kepada Abuya Mama Armin untuk berjalan kaki dari Makkah ke Madinah untuk membantu orang-orang Madinah yang pada waktu itu lagi dijajah oleh bangsa Arab Kut-Kut. Nah ini kita pernah ada yang nanya, bahkan itu bukan sedikit yang nanya di kalangan kiai, emang ada bangsa Arab Kut-Kut? Nah kita tunjukin nih sejarahnya. Ini kalau nanti dengan masalah nasab yang tesisnya Kiai Imad ini nyambung, karena di situ sudah terindikasi Syekh Nawawi ini memerintahkan kepada Abuya Mama Armin untuk membantu, bahasanya begitu, memerdekakan Madinatul Munawwarah yang pada waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Arab Kut-Kut yang berpusat di Jabal Uhud. Tapi syaratnya hebat. Syekh Nawawi ini memerintahkan Abuya Mama Armin kalau ke ke Madinah itu harus jalan kaki. Dan sebelum melancong ke Madinah itu diperintahkan untuk tirakat 7 hari 7 malam di makbarohnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra.
Beliau nggak makan, berpuasa. Akhirnya sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah, beliau ziarah di makbarahnya Siti Khadijah di Ma'la sampai 7 hari 7 malam. Disitulah beliau mendapatkan isyarah-isyarah bahwa keberangkatannya beliau yang diperintahkan oleh Syekh Nawawi ini sebenarnya sudah sangat diridhoi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pada waktu itu. Akhirnya melanjutkan perjalanan sampailah ke Madinah. Apa yang terjadi ketika di Madinah itu? Abu Yamamah Armin oleh gubernur Madinah pada waktu itu hanya diberi pasukan 40, dan Abu Yamamah Armin ini sebagai panglima perangnya. Dari 40 orang pasukan ini digembleng luar biasa oleh Abu Yamamah Armin, karena yang dihadapi bangsa Arab Kut-Kut itu bukan sekarang perang medsos, perangnya kontak fisik. Artinya kalau nggak siap mati ya nggak bisa melawan. Tapi biiznillah, dengan izin Allah dan ridho-ridhonya guru, 40 pasukan yang dipimpin oleh Abu Yamamah Armin pada waktu itu, walaupun sedikit, itu bisa memporak-porandakan, bisa mengalahkan bangsa Arab Kut-Kut yang ada di Jabal Uhud. Nah, kemudian dari 40 pasukan ini ada yang gugur 1. Jadi cuma tinggal sisa 40. Setelah bangsa Arab Kut-Kut ini hengkang dari Madinah, kemudian Abu Yamamah Armin meneruskan perjuangannya melawan orang-orang bangsa Arab. Kalau di sana catatannya, karena akidahnya bangsa Arab Kut-Kut pada waktu itu Mu'tazilah pada waktu itu. Kalau saya kira sekarang sudah bertransformasi lah akidahnya, macam-macam. Itu sampai lari ke Yordania, kemudian selesai di Yordania sampai ke Baghdad, bahkan ke Yaman, sampai ke Mesir. Itu di bawah komandonya Abu Yamamah Armin. Maka sebenarnya Abu Yamamah Armin itu punya piagam Madinah, piagam tentang bahwa Abu Yamamah Armin adalah satu-satunya dari Nusantara yang menjadi pahlawan yang memberantas bangsa Arab Kut-Kut. Kebetulan itu dipegang oleh cucunya Abu Yamamah Armin yang sekarang masih ada. Nah, kalau kita melihat perjuangan yang sedemikian hebatnya ulama kita, gitu kan, secara nalar saja, mengapa kita harus bangga dengan ulama luar? Kan begitu. Yang pada waktu itu kalau benar ingin meneruskan jejaknya baginda Rasul, kenapa enggak orang-orang mereka, enggak orang Yaman yang menjadi panglima perangnya pada waktu itu? Justru orang Nusantara yang ditunjuk. Makanya saya sering katakan dalam sejarah, yang menjadi Sayyidul Ulama il Hijaz itu siapa? Ulama kita. Kemudian yang punya gelar Hadratus Syekh siapa? Ulama kita Nusantara. Yang punya gelar Musnidud Dunya, ahli sanad sedunia, Musnidul Alam siapa? Ulama kita. Artinya pentingnya kita menjaga marwah ulama-ulama Nusantara. Sampai kapanpun ulama Nusantara ini perjuangannya akan dikenang, dan bukan hanya di Nusantara. Sekarang ketika mendengar sejarah Komite Hijaz, yang pada waktu itu kuburan Kanjeng Nabi mau dibongkar oleh orang-orang Wahabi, siapa yang bergerak lebih cepat kalau bukan orang Nusantara? Kenapa negara tetangga Arab yang dekat-dekat, yang katanya cucunya Nabi, yang katanya lebih dekat nasabnya, tidak bergerak dengan cepat? Maka ini adalah pembelajaran buat kita sebagai para santri, yang kedepannya kita ini harus betul-betul bangga dengan ulama kita. Kita tidak membenci orang lain, kita tidak membenci mereka dari klan Ba'alawi, tidak ada kebencian sebenarnya. Saya sering katakan, ketika ada orang yang mengatakan kita ini adalah para pembenci, itu sangat salah. Kenapa saya katakan salah? Banyak orang-orang dari klan Ba'alawi sendiri pun yang minta tolong sama Abu ya dalam hal umur dunia dan macam-macam, banyak. Dan secara ukhuwah insaniyah kita gak ada masalah, gitu kan. Dan cuman kita ingin mengingatkan kepada anak bangsa bahwa kita semua punya jati diri. Bangsa kita punya jati diri sendiri. Buktinya ulama-ulama kita yang sudah berjuang sedemikian rupa di tahun-tahun sebelumnya, sebelum kita ada, sampai sekarang dikenang. Yang menjadi imam Masjidil Haram pertama kali ulama Nusantara siapa kalau bukan ulama kita? Syekh Junaid Betawi. Kemudian orang dengan mudahnya mengatakan ulama Betawi itu yang mengadakan pertama kali taklim adalah Habib Kuitang.
Ini kan sangat keluar dari sejarah yang sebenarnya. Jauh-jauh hari Syekh Junaid Betawi ini dan yang sebelumnya ulama-ulama yang di Betawi itu sudah mendirikan taklim, mengajarkan keilmuan. Kemudian setelah Syekh Junaid Betawi dilanjutkan oleh muridnya Syekh Nawawi jadi imam Masjidil Haram, kemudian dilanjutkan lagi oleh Syekh Khotib Minangkabau. Bahkan kata Abu Yamamah Ghufran, andai kata pada waktu itu tidak ada pergeseran Saudi Arabia dengan Wahabi, sampai dini hari ini kita harus pede, yang menjadi imam Masjidil Haram pasti orang Indonesia. Percaya enggak? Karena dikuasai oleh Wahabi, maka ulama-ulama yang kita ini disingkirkan. Coba bayangkan 3 periode Syekh Junaid menjadi imam Masjidil Haram digantikan Syekh Nawawi sampai Syekh Khotib Minangkabau. Nah, karena Saudi Arabia sudah dikuasai oleh Wahabi, nah ini yang terjadi. Nah, itu sekilas tentang biografinya guru Abu Yamamah Ghufran yang bernama Abu Yamamah Armin. Monggo para santri kalau mau ziarah di Cibutuh itu ada. Dan kalau kita tunjukin syahadah piagamnya di Madinah, wah ini harusnya dari pihak PBNU itu harus jadi pahlawan sebagai kiai harusnya. Karena dicatat di situ setelah Abu Yamamah Armin beberapa negara beliau membawa pasukan 40 melawan mereka dengan kontak fisik, beliau pulang ke Indonesia. Orang yang pertama kali founding father kita yang datang kepada Abu Yamamah Armin, Soekarno. Bahkan beliau sendiri mengatakan begini dalam percakapannya, Kiai, jenengan ini kan salah satu orang yang mengatur siasat peperangan bangsa Arab Kut-Kut pada waktu itu. Maka berilah ilmu kepada kami supaya kami bisa menghengkangkan para penjajah. Itu Abu Yamamah Armin ketika ditanya oleh Bung Karno, dan itu bukunya jelas catatannya. Cuman sayangnya mungkin buku ini nggak terlalu disebarluaskan, tapi tetap harus kita ungkap karena ini sejarah yang memang tidak boleh kita lupakan. Nah, itu mungkin itu saja kalau dari saya, tidak panjang lebar, hanya untuk sedikit biografi atau tarjamatul syekh yang mudah-mudahan menambah mahabbah kecintaan kita terhadap ulama-ulama Nusantara. Baik, untuk selanjutnya mungkin ini bagiannya Kiai Imad aja dulu. Karena yang punya tesis mengenai tentang nasabnya Ba'alwi itu batil, itu beliau. Nah, ini pertanyaan pertama mungkin yang saya ingin tanyakan kepada beliau ini, pertama kali Pak Kiai istilahnya sampai meneliti tentang keabsahan nasabnya Ba'alwi itu sejak kapan? Dan yang mendorong sampai ada semangat untuk membuat tesis tersebut itu salah satunya apa itu yang mendorongnya begitu? Monggo Pak Kiai kepada beliau Al-Mukarram falyatafaddal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.